أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis kajian gabungan di Masjid Nurul Hidayah Brawijaya yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di hari ini kembali Allah mudahkan kita untuk sama-sama berkumpul meluruskan niat. Kita pengen duduk di masjid yang mulia Nurul Hidayah ini dalam rangka menuntut ilmu tentunya, dan kita berharap mudah-mudahan ilmu inilah yang membuat kita menjadi lebih baik ke depannya insyaallah. Karena keinginan kita sama, pengen lebih baik ketimbang masa lalu kita. Kan Nabi mengatakan wa innallaha ta'ala la yanalu ma indahu illa bi ta'ah ajmilu fi talab. Semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang adanya di sisi Allah ini nggak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Taat itu qanit, orang yang patuh. Orang yang patuh itu nggak semerta-merta bisa patuh, kecuali memiliki tahapan. Al-Ahzab ayat 35 kita pernah bahas. Jadi kalau patuh itu di yang ketiga. Islam, iman, patuh, baru shadiq, jujur dan benar. Tidak semerta-merta orang bisa patuh dalam agama tanpa mengkritisi Islam dalam dirinya, tanpa menstabilkan iman pada dirinya. Kalau Islamnya sudah baik, imannya stabil, patuh dengan sendirinya. Makanya Nabi suka bilang tuh kepada para sahabat, kata Nabi, jaddidu dinakum. Jaddidu dinakum. Perbaharui agama kalian, kata Rasul. Perbaharui itu bukan cari agama baru, bukan. Coba direvisi lah, diislah gitu ya. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui agama kami ya Rasulullah? Faqala Nabi, qul la ilaha illallah. Jaddidu bila ilaha illallah, maksudnya apa? Bagusin tauhid. Gampang nanti ke atas kita mau ngomong apa gampang kalau tauhidnya sudah betul. Tauhid inilah nanti yang membuat hati kita baik. Ya, kalau kesempurnaan hanya milik Allah. Toh pada akhirnya nanti kita akan mengikuti syariat kok. Agama ini dalil, agama ini hujjah. Qul hatu burhanakum, berikan dalil. Dalilnya ya qala Allah Quran wa qala sahabat hadis. Kalau pengen lihat prakteknya, lihat para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, karena ini kita bicara agama. Kalau bicara dunia, Nabi pun berlepas diri.
Antum a'lamu fi dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih berilmu ketimbang dunia kalian, diri kalian ketimbang diriku, kata Nabi kita. Kalau agama syariat yang nggak mungkin sampai ke tujuan kalau nggak di jalurnya, ya. Tapi kita akan coba bahas ada amalan-amalan yang merusak hati. Ya, hati ini digambarkan oleh Rasul ini, kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Kata Rasul gini, ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam diri seseorang ini ada segumpal darah, mudghah. Idza salahat, kalau betul segumpal darah tersebut, saluhal jasadu kullu, maka betullah semua organ tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalaupun rusak segumpal darah tersebut, maka fasada jasada kullu, rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalb, kata Nabi, itu yang dibilang hati. Nah, jadi ukurannya gitu. Ya, ini standar Nabi itu kalau mau mengukur orang suruh lihat amalan hatinya. Kan kita nggak tahu hati orang, Ustaz. Siapa yang tahu? Kan gitu. Nggak ada yang tahu. Hati bisa dilihat baik enggaknya dari amal. Karena kan hati warnanya apa? Dari mata, dari telinga kan. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Yang kau lihat baik, yang kau dengar baik, hatimu baik, maka amalanmu akan baik. Tapi kalau rutinitas yang dilihat buruk, didengar buruk, terus kita lihat kok tapi ini orang baik, bohong, dia bohong udah, dan diwara, lagi ngonten nih orang. Kan kita bisa lihat yang dilihat nggak baik, didengar nggak baik, itu kayak orang baik yang ngomong udah, ini sih pemain film udah. Antara apa castingan dengan belakang layar beda nantinya gitu ya. Kalau agama enggak. Karena kita berhajat dengan agama. Tujuannya apa? Kita pengen pada setiap amal yang kita lakukan di atas dunia ini memiliki bekas. Ya, innallaha yuhibbu ayara asar ni'matihi ala abdi. Karena Nabi bilang, salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba itu melihat bekas ibadah. Ya, jadi kalau ibadah nggak punya bekas, ya rugi. Siapa yang jamin kita ketemu ibadah yang akan datang? Hari ini kita nggak maksimal belajar, bulan depan siapa yang jamin umur kita sampai bulan depan? Ntar nih asar, kita sholat asar. Ya, kalau kita nggak dapat manfaat asar, ya apa manfaatnya? Siapa yang jamin kita ketemu asar yang akan datang? Sementara Allah mengatakan hafizu ala sholawat wa sholatil wusta. Jaga oleh kalian sholat wusta, sholat asar kalian. Itu kan nggak main-main ya. Sama dengan Allah mengatakan inna sholat al-fajri kana mashhuda. Sholat subuh, sholat yang disaksikan. Terus sholat yang lain nggak disaksikan? Bukan begitu bahasanya. Cuma kalau Allah bilang sholat subuh, sholat yang disaksikan ini karena banyak sekali muatannya. Kita kan waktu berumah tangga dulu kan semua orang ngedoain kita itu habis ijab kabul. Barakallahu lak ya barakah alaik wa jama bainakum fi khairin ya. Doa kondangan. Nanti kalau kondangan doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana, makannya. Bukan itu juga doanya lagi. Barakallahu lak wa barakah alaik wa jama bainakum fi khairin ya. Keberkahan lak milikmu wa barakah alaik, dilimpahkan berkah atasmu, wa jama bainakum fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Kita bicara berkah dan ternyata berkah itu adanya di pagi hari. Makanya Nabi mengatakan barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Wajar kalau Allah mengatakan inna sholatal fajri kana masyhuda. Sholat subuh, sholat yang disaksikan. Sholat wusta, sholat asar, sholat nanggung ini. Kantor belum bubar, ya serba nanggung. Mau nunggu sholat nggak kebagian bis. Panjang nih urusannya. Pengen asar dulu, takut macet. Ya serba salah. Tapi suruh jaga, karena memang itu sesuatu yang sulit.
Tapi kalau sudah bisa dijaga, yang lain kejaga nanti insya Allah, gitu ya. Taib, hati ya, sebelum kita bicara tentang amalan yang merusak hati itu terbagi 3. Yang pertama, ini bahasanya Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim juga bilang begitu nih. Ada hati yang dibilang hati yang sehat, qalbun salim. Nah, ada yang dibilang hati yang mati. Yang ketiga hati yang sakit. Entah hati kita yang mana nih, mudah-mudahan yang sehat lah. Ya, surat Asy-Syu'ara surat ke-88, surat Asy-Syu'ara ayat 88. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti kata Allah ada hari ketika kiamat nanti dibangkitkan manusia. La yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat saat itu harta dan anak-anak yang kau banggakan. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang ke Allah dengan hati yang salim, hati yang sehat. Waduh, gimana maksudnya Ustaz? Kan harta sama anak emang nyehatin kita, tak punya fulus kan sehat. No, temen anda nggak punya fulus gimana sakit itu? Iya, ada yang begitu, ada juga yang enggak. Ya tergantung. Ya, karena ada orang yang dulu zaman susah, rumah tangganya akur, sepiring berdua kalau makan. Sekarang piring apa yang dia nggak punya? Yang ceper, yang pirek, yang macam-macam dia punya. Berantem mulu isinya. Enggak ukuran, tapi bisa gak hartamu dan anak-anakmu itu bikin hatimu sehat? Ya, jadi karena kita bakal punya harta, kita bakal punya anak. Kalau jumlah bilangan terserah Allah. Cuma berapapun jumlah harta dan anak yang kita punya, bisa gak bikin kita sehat? Karena Allah bilang, illa man atallaha biqalbin salim. Karena yang datang dengan hati yang sehat itu yang penting. Ternyata ada hati yang sehat. Hati yang sehat itu hati yang mewarnai, bukan diwarnai. Jadi dia punya harta, cuma nggak disibukkan sama dunia. Dia tahu kalaupun dia harus jadi orang kaya, targetnya jihad. Dirwatus sanami al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Aneh harus jadi orang kaya, bukan buat sombong, buat jihad. Kan, masya Allah. Nanti dia low profile, dia nggak akan kelihatan. Kayak nggak mentereng miskin, nggak kelihatan kos tuh nih orang. Ya, masya Allah, dia betul-betul memaksimalkan, menaklukkan dunia untuk akhirat. Allah yang mengatakan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunia. Kamu pakai dengan yang kamu punya dari Allah untuk urusan akhirat, tapi jangan lupain dunia. Qalbun salim di situ, dia nggak terkecoh. Apa yang dia nggak punya dari dunia, dia punya semuanya. Cuma sholatnya on time, nggak pernah masbuk. Dia bikin masjid. Tapi kan banyak juga yang bikin masjid masbuk mulu, betul. Bahkan nanya, sekarang di KMI siapa yang nggak pernah datang orang itu? Ini kalau orang yang hatinya bersih, dia bangun masjid, kalau perlu dia jadi imam di situ. Karena kalau para masyaikh di negeri-negeri Arab itu, rata-rata mereka punya masjid. Syekh bin Baz punya, Syekh Utsaimin punya, Syekh Sudais, mereka punya masjid. Dan mereka ngimamin di masjid mereka. Orang-orang yang nggak terlalaikan dengan fitnah dunia, apa yang dia nggak punya, ya itu yang dibilang hati yang sehat. Yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati ini hati yang sama sekali nggak kenal Tuhannya. Wujudnya hati, cuma nggak kenal Tuhan. Hidupnya cuma mengikuti alur saja. Pokoknya yang dia tahu pagi bangun, siang kerja, malam merem. Pagi lagi begitu lagi, nggak tahu hidupnya cuma nunggu mati. Ya ini orang masya Allah hatinya mati ini orang, ya. Dan dia nggak punya kebutuhan dengan akhirat. Maka jangan-jangan dia berkeyakinan nggak ada kehidupan di akhirat. Ini hati yang mati, jelas ya. Maka kita nggak pengen hati kita seperti itu. Yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang sakit ini hati yang hidup tapi mengandung penyakit. Barrona ala qulubihim. Ada noktah dalam hatinya. Kalaupun dia beribadah, ibadahnya nggak tuntas. Kelihatannya sholat tapi suzon mulu sama Tuhan. Kelihatannya beragama tapi prakteknya nggak kelihatan lah. Pengajian mana yang dia nggak datengin?
Ustadz mana yang dia nggak kenal, tapi praktek dalam kehidupan sehari-harinya sama mertua nggak akur, sama orang tua nggak deket, sama suami ngegas, sama bini jolim gitu ya. Ini nggak laki nggak perempuan gitu ya. Artinya kalau kita datang begitu, prakteknya nol. Casingnya sih udah ngaji, casingnya gitu ya. Cuma dalam prakteknya nol. Ini orang yang hatinya sakit. Harusnya kalau orang yang sudah total dalam beribadah, dia akan fokus bagaimana caranya menggapai bekas ibadah. Disampaikan di awal tadi, innallaha yuhibbu ayyara asra ni'mati ala abdi. Karena yang paling Allah suka itu melihat bekas ibadah. Ya, kita pernah sampaikan, orang kalau hatinya sehat punya ciri. Yang pertama, orang yang hatinya sehat itu, ini kata Ibnu Rajab, ya, sehingga nanti gampang ngomongin perusaknya gampang gitu ya. Yang pertama, orang kalau hatinya sehat, ciri yang jelas itu kerinduannya kepada khidmah, seperti kerinduan seorang yang lapar kepada makan dan minum. Khidmah ini waktu-waktu yang dia bisa fokus ibadah. Kangen sama kajian begini nih. Kadang-kadang sampai jauh pandangan, teman nanyain, lu kenapa bengong? Gue nungguin kajian di Brawijaya. Teman jangan cici, jangan ngedrop dia, jangan. Inilah disemangatin lah. Oh masya Allah ya. Tunggu kalau nggak ngaji kayak ada yang hilang dalam hidup, gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, memang dia merasakan nikmat dalam berkhidmah. Enak. Hari gini ya Rob, kalau kita baca cerita orang di Palestina ya, bagaimana teman-teman kita di negara Islam yang terzolimi, siang kayak begini hatinya Allah yang tahu, dentum bom di mana-mana, suara senapan tak api di mana-mana. Kita enggak duduk manis di Brawijaya, di Nurul Hidayah, dengerin kajian, masya Allah. Ya sehingga wajar kalau dia kangen. Itu kalau bicara ngaji. Kalau bicara mendidik anak, yang dia kangenin apa? Saat anak-anak pulang sekolah. Senang banget kalau anak-anak pada pulang, ya Allah, senang. Oh si kakak datang, oh si adik, ya Allah, gitu. Langka nih, ya. Sekarang langka ada yang kayak begini, masya Allah. Apalagi dia senang kalau berkhidmah sama suami. Oh depan pagar, ibu nunggu siapa? Suami belum datang ya Allah. Itu wallahu alam bisawab itu. Nggak tahu dah itu. Karena kan kebanyakan panjang mata, pertak. Kenapa ibu pucat? Laki mau datang, ya dia datang loh. Harusnya kerinduan khidmahnya itu tampak sekali. Karena yang dia tahu memang hidup ini ujian. Hidup ini fitnah, isi ujian dan azab kan. Dia nuntut ilmu itu bukan pengen dihindari fitnah. Orang nuntut ilmu nih sekarang ngaji di Nurul Hidayah, pulang tetap kena fitnah, tetap ada ujian di rumah. Cuma ibu yang ngaji namanya ujian. Teman saya nggak ngaji tak azab namanya, beda. Ngaji nggak ngaji di rumah tetap diuji, betul? Gitu loh. Jadi jangan bilang aku sengaja ngaji tak biar nggak diuji lagi, lo mati deh mendingan. Gitu. Orang hidup pasti diuji. Perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Cuma memang kalau berilmu fitnah itu namanya ujian. Kalau nggak pakai ilmu namanya azab. Kalau ujian endingnya pahala, kalau azab endingnya dosa. Gitu loh ya, siksa. Ya, jadi kita nampaknya begitu yang pertama. Yang kedua, orang yang hatinya sehat itu ya, memiliki satu keinginan dalam hidupnya, cuma taat kepada Allah. Ya kalau memang harus berumah tangga, bekerja, bersedekah, berbuat baik, semua karena Allah. Karena dia akan diuji dengan apa yang dia lakuin. Dia tahu, kalamun la yantahi, kata Nabi, omongan orang tidak ada selesainya. Dia tahu, kalamun la yantahi. Makanya udahlah semua karena Allah lah. Benci dan cinta karena Allah. Baik dan buruk karena Allah. Dan dia nggak pengen karena manusia. Karena dia tahu kalamun la yantahi, omongan orang tidak ada selesainya. Udah berbuat baik, kenyataannya mengecewakan, gitu ya. Kita nggak baik, lebih diomongin sama orang mah nggak ada beresnya. Udahlah karena Allah.
Ya karena Allah. Ya diminum alhamdulillah, enggak ya terserah. Yang penting udah gugur hukum. Gak akan pernah berubah tuh kentalnya kopi tiap hari. Bikinin ya Bu, gitu ya. Pak, dihabisin, dibuang-buang tuh duit, urusan mereka Pak. Kewajiban kita ngasih nafkah. Jangan jadi kapok ya kalau besok ngasih dihabisin. Suami istri saya boros banget kan. Tiap bulan dikasih dihabisin, emang harus. Itu nafkah namanya gitu ya. Kalau hadiah lain lagi. Kalau nafkah ya habisin. Terus nggak habis bakhil dong. Ya dihabisin nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bagaimana cara dia memanage ya kita tinggal ngatur dari jauh. Karena yang bilang baiti jannati itu perempuan bukan laki. Yang bilang baiti jannati itu perempuan namanya Aisyah. Nabi Muhammad nggak pernah bilang baiti jannati rumahku surgaku, nggak. Baiti jannati itu perempuan. Biar perempuan berasa kayak di surga di rumah dia. Karena kalau dia udah nyaman di rumah, masuk ayat waqarna fi buyutikunna, sebaik-baik perempuan yang paling betah di surganya di rumah. Ya, kalau kita berdoa aja Pak, doanya Robbana zolamna anfusana. Itu doa kita, doa Adam. Hawa nggak pernah doa gitu, Adam yang bilang begitu. Ya, minta ampun sama Allah karena kesalahan yang terjadi. Kenapa? Kita yang mimpin, kita yang kena, gitu ya. Insyaallah. Tapi yang ketiga, orang yang hatinya sehat itu sangat bakhil dengan waktu. Maksudnya kita bakhil dengan waktu, perhitungan. Temannya ngajak nih, kita ngopi yuk. Ada kafe baru enak loh. Ntar dulu jam berapa ya? Ntar jam 2:30. Aduh nggak deh. Kenapa sih? Aku takut ntar keenakan ngobrol kita nggak sholat asar lagi. Perhitungan itu kuat banget. Bukan nggak mau, cuman aduh nggak deh, nanti keburu anak-anak pulang, keburu gini. Jadi dia perhitungkan waktu karena dia tahu waktu itu pinjaman Allah. Yang banyak orang sudah mati minta waktu lagi sama Allah, dan dia belum mati, waktunya dia akan maksimalkan. Karena dia tahu dia dititipkan waktu sama Allah untuk berkarya di atas waktu tersebut. Kalau enggak terjebak dalam ayat yang mengatakan innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi. Tahu bersumpah demi waktu kan? Wal asr, demi waktu. Manusia rugi. Yang enggak rugi ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, yang beriman beramal saleh. Jadi dia perhitungkan. Yang keempat, jika telah masuk waktu sholat, orang yang hatinya sehat ya, lenyap segala harapan dan kesedihan terhadap dunia. Ciri khas orang yang hatinya sehat itu kalau sudah masuk waktu sholat, lenyap sedih dan senang sama dunia, lenyap sudah. Karena bukan tujuan juga itu dunia. Sepenting apa, sesibuk apapun dia dengan dunia, wa idanu diatis sholat pas'au ila dzikrillah wa darul bay'. Kayak hari Jumat tuh, lagi sibuk kita kerja, dikumandangkan waktu sholat Jumat, ya tinggalkan dunia. Bukan libur Jumat, tetap kerja, azan tinggalin dunia. Wa idza qudiyatis shalah, kalau udah diselesaikan sholat, fantasiru fil ard, bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah keutamaan dari Allah. Bahkan orang Islam memahami Jumat itu kerja, bukan libur. Tapi nggak tahu belakangan ini orang beranggapan, oh kalau saya sih perusahaan Islam, makanya liburnya Jumat. Ngarang ente, dari mana itu? Nggak ada. Kalau libur mah tergantung kepentingan. Ya, ayatnya jelas kok, bukanya surat Al-Jum'ah itu. Allah perintahkan kalau sudah datang waktu Jumat, tinggalkan pekerjaan. Fasau ila dzikrillah, fokus sama zikir. Kayak tadi dibilang, hatinya sehat, tinggalin dunia. Mau kita bos, mau kita pimpinan, anak buah atau apa, atau OB sekalipun, tinggalin. Di masjid udah nggak kelihatan bos, yang berilmu yang jadi imam. Biar tuh yang jadi imam OB. Kalau OB bilang Allahu Akbar, bos Allahu Akbar bos. Kalau kata OB ruku Allahu Akbar, ruku bos. Bos kenapa nggak ruku? OB nyuruh gua, nggak bisa begitu. Di masjid nggak ada bedanya. La farqa baina arabin wa ajamiin illa bittaqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang kelima, tidak pernah letih untuk urusan zikir. Hati yang sehat itu gampang berzikir, baik berzikir karena melihat ayat yang tersirat maupun tersurat.
Makanya tenang, orang yang hati sehat itu tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Baik zikir pagi maupun petang, atau mungkin spontan zikirnya tinggi banget. Dan yang terakhir, orang yang hatinya sehat itu lebih perhatian untuk membenarkan amalan, ya amalan melebihi perhatian untuk beramal. Jadi gini, amalan yang sudah dia perbuat, dia lebih suka untuk dikritisi ketimbang memulai amal yang baru. Jadi dia bukan bicara durasi, dia bicara kualitas. Ya. Kalau orang hatinya sehat gitu, nggak pengen banyak-banyak lah. Ya, beramal, amalan-amalan yang kadang-kadang harus dari mula lagi. Yang ada aja dulu dirapihin, nggak banyak kemauan. Ya, udah pokoknya kalau memang harus fokus satu-satu aja dulu. Nggak neko-neko, jadi nggak banyak kepengen. Karena manusia ini punya syahwat. Kalau bicara keinginan nggak ada selesainya, gitu ya, masya Allah. Taib, itu hati yang sehat. Kalau hati yang mati mutlak, udah nggak punya keinginan, ya nggak punya keinginan, karena dia tahu bahwa hidup ini ya jalan aja. Sementara hati yang sakit tadi itu dijabarkan di awal bahwa kadang semangat, kadang nggak, kadang bercampur, kadang ibadahnya punya maksud, kadang ngatur Tuhan. Dia nggak pernah berhusnuzon, yang ada suzon. Dia atur Tuhan kalau bisa. Contohnya yang paling gampang, bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh kita minta nilai sama Allah. Butuh sekian nilai, bukan nggak boleh gitu ya. Tapi kalau ulama mintanya umum, karena nilai itu timbul karena takdir Tuhan. Ya, dia nggak atur Tuhan, hatta dia sakit. Kalau standar kita kan doanya apa? Rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifa la yughadiru saqaman. Minta sembuh kan level kita. Tapi kalau udah level orang soleh kayak Nabi Nuh, kayak Nabi Ayub, dia nggak bilang Rabbanas adhibil ba'sa, dia bilang apa? Anni masaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Aku sakit ya Allah, Kau Maha Pengasih Maha Penyayang. Dia nggak minta sembuh. Dia tahu Rahman Rahimnya Allah itu akan ditampakkan pertama kali apa? Pada ketaatan orang beribadah. Aku sakit, ya, Kau Maha Pengasih Maha Penyayang. Aku yakin aku tercipta bukan untuk sakit, untuk beribadah. Maka kalau ada sakit yang mengganggu aku, pasti Engkau marah ya Tuhan. Betul. Nabi mengatakan, Allah berfirman hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, para waliku, perang melawan aku. Penyakit itu kan makhluk. Kalau bikin sakit orang soleh, Allah ngamuk sama penyakit. Ya. Allah marah. Kenapa? Karena orang yang soleh ini Allah suka ketika dia berzikir. Ya. Begitupun kalau dikasih sakit, Allah tahu dia akan mengadu dengan qadarullah wa sa'fa'al. Alhamdulillah ala kulli hal. Zikir. Tidak ada suuzon sama Allah. Nah, ulama mengatakan bahwa ternyata memang hati tersebut bisa jadi sakit bahkan sampai level mati ya. Karena terbiasa dengan rutinitas amalan-amalan yang menjadi racun dalam diri orang tersebut. Racun inilah yang menjadi cikal bakal pekerjaan. Taib ya. Dalam ulama mengatakan ada 4 racun hati, di mana racun hati inilah yang membentuk pekerjaan yang merusak hati seseorang. Yang pertama, racun hati yang pertama dan cikal bakal kerusakan dalam bentuk pekerjaan, banyak bicara. Nih kayak Ustadz ngomong nih banyak bicara nih, waduh. Kalau kita ngomong nggak pakai dalil, udah penyakit yang ada. Akhirnya penyakit orang yang nuntut ilmu susah dikasih masukan, karena biasa didengar nggak mau ngedenger. Kayak kita orang tua ke anak, akhirnya hari gini banyak anak dengan dunia mayanya. Kenapa orang tua pengennya didengar nggak pengen ngedenger? Kita nggak bersahabat dengan anak. Penyakit nih. Apa? Banyak bicara. Ada satu riwayat ya dikatakan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Dikatakan seperti ini, la yastaqimu imanu 'abdin, tidak dikatakan lurus ya, iman seorang hamba hatta yastaqimu qalbuhu, sampai hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanuh, dan tidak dikatakan lurus hatinya sampai lurus lidahnya. Jadi orang kalau pengen dilihat hatinya suruh lihat yang diomonginnya.
Ya, kalau yang diomongin memang berdampak pada kebaikan yang banyak, bahkan sampai level Nabi Jawamiul Kalim. Jawamiul Kalim itu ngomong pendek, maknanya luas. Nabi ditanya sama sahabat, "Ausina ya Rasul, berikan wasiat, la taqdab." Itu Jawamiul Kalim, jangan marah. Kenapa? Marah sumber kerusakan semuanya. Itu Jawamiul Kalim. Ya, nggak banyak-banyak ngomong, ya, nggak retorika kata dibagus-bagusin, nggak disibukkan dengan begitu. Kayak kita jadi makmum di belakang ulama nggak sibuk sama lagu Quran. Dari tahun 80-an sampai 2025 saya sudah begitu aja suaranya, nggak berubah-berubah. Kita punya teman imam 10 tahun 4 kali ganti suara gitu. Disibukin sama model suara, ya bukan masalah juga kalau tahsinnya betul ya. Cuma ulama nggak disibukkan dengan untayan lagunya, nggak. Inti yang disampaikan, hikmah dibalik imam melihat makmum, lurus rapatkan soft, kan melihat makmum. Ketika dia mengimami nanti, ingat Nabi bilang, "Iqra' ma tayassara minal Qur'an," baca yang paling gampang dari Quran. Gampang menurut Anda yang baca, gampang menurut yang dengar. Jadi sholatnya asik, sehingga nggak terbebani dengan jumlah ayat. Paham nggak makmum belakang dia? Kalau pengen baca panjang, sholat sunnah nanti. Nabi sudah bilang, "Afdalu sholatul lail tulal qiyam." Sholat tahajud, sholat tarawih, sholat malam yang paling lama, yang paling afdol, yang paling lama. Nah kalau sholat wajib nggak terbebani. Ya kalau yang pernah umroh atau belakangan ini suka umroh gitu ya, lihat ya kalau sholat Jumat, ya imamnya itu bacanya pendek-pendek kan, khutbahnya dilamain karena nasihat. Ya, Imam sono kalau baca ayat sholat Jumat, ya Rabb wal asri inna atoina, pada seneng tuh. Ya, bukan nggak boleh baca panjang, Nabi juga suka baca panjang, cuma ngelihat kondisi makmum. Karena targetnya makmum paham, yang wajib itu diringankan, yang sunnah dipanjangkan. Tarawih kemarin kita Ramadan, 1 malam 1 juz nggak apa-apa. Sholat wajib jangan. Ya, baca yang paling gampang. Ya orang bisa dilihat dari situnya. Kemudian dikatakan pula banyak bicara ini membuat manusia ini keras hati. La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasih. Jangan banyak ngomong tanpa zikir. Banyak ngomong tanpa zikir bikin hati keras. Sejauh-jauh hamba dengan Tuhan yang di akhirat nanti yang hatinya keras. Hari gini orang difasilitasi dengan sosial media. Ya, kadang-kadang mulut terkunci, tangan yang bicara. Ini pun masuk kategori banyak bicara. Waktu kalimun aidihim, tangan bakal ngomong, masa sudah sampai sudah. Ya, orang nggak banyak ngomong, orang nge-ghosting semua. Nggak tahu di mana dia ngetik ya, pokoknya ada cuitannya keluar saja gitu ya. Hati-hati, ini perusak hati. Orang yang suka ancam orang, ancam ini, tipu daya online, hati-hati. Wallah, hatinya rusak. Hatinya rusak. Ya, orang yang disibukkan dengan sosial media sampai ke sana tuh bertele-tele dengan hal yang nggak penting. Padahal, kalaupun kita manfaatkan sosial media untuk hal-hal yang positif, nggak apa-apa. Ya, sosial media ini ilmu pengetahuan, kok alat bantu sampainya kepada target dakwah yang lebih besar. Ini yang datang 100-200 orang, mungkinnya ini yang nonton ribuan. Ini kan manfaatnya jelas. Ya, tapi yang disampaikan daging, bukan urat sama tulang. Kalau bisa memang bobot penyampaiannya memang zikrullah, karena Nabi mengatakan inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasih. Karena orang yang jauh dari Tuhannya nanti yang hatinya keras. Yang hatinya keras ya tadi. Orang-orang yang banyak ngomong tanpa zikir, maka semua kerjaan yang berbau omongan banyak ya itu sangat rentan dengan namanya perusak hati. Ya maka pandai-pandailah kalau memang terpaksa kita mesti pakai suara kalau ngomong kalau kerja, ya pandai-pandailah untuk menjaga omongan kita. Yang kedua, racun hati yang kedua itu makanan. Ya itu kita nggak boleh makan yang ngelarang siapa? Nggak ada yang ngelarang. Boleh-boleh aja, cuma jangan kebanyakan.
makan itu untuk hidup, ya, bukan hidup untuk makan. Ya, jadi makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi kalau Nabi bilang dalam satu riwayat, mala'bna Adam wi'an syarrun min batni. Tidak ada bejana di badan anak Adam yang melebihi buruknya perut. Batni bihasbi ibni Adam luqaimat yatman bihas salbu. Kata Nabi, anak Adam boleh gede kecilnya perut beda, cuma luqaimat itu lukmah itu segenggam. Orang Arab kalau makan gini, luqaimat, segenggam 2 genggam lah, sekedar saja gitu ya. Yatman bihas salbu, yang penting tulang ekor tegak. Jangan sampai nggak makan kuyul gitu ntar. Kalau makan tegak, yatman bihas salbu. Fa in kana la mahala. Tapi kalau memang tetap kurang, la mahala. Ya udah mau bilang apa? Memang beda-beda orang ya. Nabi hanya mengatakan fasulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafasi. Yang penting ingat aja, perut ente itu dibagi 3. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Jangan gara-gara kebanyakan makan lupa. Kan abis makan kita kerja, nggak boleh tidur, nggak boleh merem ya. Kira-kira kalau abis makan kita keganggu kerjaan, jadi haram tuh makanan nanti. Ya, yatman bihas salbu, kurang lebih. Jangan sampai dipaksakan. Nah, dari situ disimpulkan, apapun aktivitas ya yang berkaitan dengan makanan ya, yang membuat orang lambat beraktivitas setelah makan, haram hukumnya. Ya nggak boleh. Ini ngancurin hati. Kerjaan kita cuma makan aja. Ya kita ngonten makanan Ustaz, ya nggak apa-apa sambil diingetin gitu loh. Bukan nggak boleh, silakan, nggak ada masalah. Ya bahkan banyak rumah-rumah makan Islam sekarang yang memang memancing orang untuk datang dengan gambar-gambar makanan. Hari gini kan soalnya makanan tuh kan dibikin kemasan baik ya, difoto, disusun sampai masya Allah. Sampai kadang-kadang bagusan gambarnya sama rasanya. Lain sama orang dulu kan, kemasan nomor sekian, yang penting rasa gitu ya, yang membuat orang tertarik. Tapi banyak juga yang sudah punya restoran syar'i itu memberikan tulisan-tulisan yang bermanfaat, makan dengan tangan kanan, jangan berdiri, dan lain-lain yang positif. Bacalah bismillah, fakulu mimma yali, makan yang dekat duluan. Itu semua baik. Kalau tidak, ini perusak. Ini perusak. Kita buka restoran, kita bebasin semua orang, nggak ada aturan mainnya, masuk kategori. Ya, jangan sungkan kalau kita seorang muslim untuk mempertontonkan keislaman kita. Selama itu wajar. Saat lagi makan, azan berkumandang, boleh di restoran kita terdengar azan. Jangan sengaja kecilin lagi makan, lupa sholat urusannya. Nggak apa-apa orang dengar memang waktunya sholat. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa ke negeri Islam. Di beberapa negara Islam kan beberapa saat sebelum azan kan tutup. Syukur-syukur kalau bisa. Ya kalau belum bisa ingetin. Karena ini bisa merusak hati. Banyak makan merusak hati. Resikonya nanti orang gara-gara apa yang kita buka menelantarkan ibadah kepada Allah. Nggak ada salahnya. Mungkin dia teman kelompok makan bareng satu tempat, ada yang non muslim, ada yang Islamnya gitu. Ya yang Islam ya fadhal. Yang non muslimnya biar tahu ada waktunya azan. Tidaklah besok-besok dia mengerti gitu lah. Yang ketiga, yakni berlebihan dalam bergaul. Berlebihan dalam bergaul. Maksudnya gimana Ustaz? Ya pergaulan itu perlu. Kita manusia, makhluk yang butuh orang lain. Nggak bisa kita kalau nggak bergaul. Maka saya pernah sampaikan di sini riwayat yang mengatakan orang beriman yang baik imannya mau bergaul dengan orang yang kurang baik imannya, bersabar ketika menghadapi orang yang kurang baik imannya, lebih mulia ketimbang orang beriman yang nggak mau bergaul. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Artinya apa? Nabi setuju bergaulan. Maka ada satu riwayat mengatakan, aku keluar dengan temanku yang memiliki masalah, memecahkan masalah dia, lebih aku sukai ketimbang iktikaf di Nabawi selama sebulan. Nabi iktikaf sebulan, pahalanya kayak apa gedenya tuh? Kata enggak, lebih aku sukai keluar untuk bantu orang yang punya masalah.
Agama ini agama pergaulan, agama yang mewarnai, agama yang liyuzhirahu 'ala dini kulli. Makanya kalau ada orang hijrah sekarang beragama jadi nggak gaul, ada yang salah. Itu orang kenapa nggak mau gaul? Udah taubat, udah hijrah, sakit itu orang berarti gitu loh. Orang kalau agamanya bagus malah punya modal bergaul, qaribin hayyin sahlin, qarib, jadi gampang akrab. Agama modal kuat kita untuk bergaul, asik malahan. Dimana kita bisa mendominasi tongkrongan. Ya waktunya sholat bro, wah lu sholat, hidup sebentar sholat, malah bisa dengan gaya kita ngomongnya gitu loh. Nah kalau kita nggak punya dalilnya agak susah ngajak orang kan. Bergaul, agama disuruh bergaul. Coba jangan berlebihan. Ada saat dimana kita ini memaksimalkan urusan ibadah, karena banyak pergaulan yang menelantarkan ibadah kita. Gara-gara keenakan bergaul, tongkrong sana, tongkrong sini, apa yang nggak berasa. Kagak selembar juga Quran dibaca nih hari. Tongkrong sana, tongkrong sini, apa yang nggak berasa. Ya Allah, lupa zikir pagi petang. Ya, kewajiban yang utama di rumah malah nggak ada. Apa rumah cuma. Padahal yang wajib kita gauli ya orang rumah kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, betul. Karena keenakan bergaul di luar, sampai lupa ada orang yang lebih wajib untuk kita gauli. Tongkrongan kita bergaul di mana-mana kita ngebosin, seneng orang kita bayarin. Ya, hei, orang tuamu jangan lebih kecil kau beri ketimbang itu. Karena banyak orang yang sibuk mencari nama dengan membayarkan sesuatu ke orang lain, sampai dia lupa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat manusia lainnya. Manusia yang paling berhak mendapatkan manfaat diri kita orang tua kita, baru orang lain. Jangan salah. Ini banyak diantara kita fokus dengan sesuatu menelantarkan yang lebih wajib. Jangan, nggak boleh. Ya resikonya fatal nanti. Ayo bergaul. Makanya kata Ibnu Rajab, ada beberapa model pergaulan. Ini ya pergaulan yang baik dan yang tidak baik. Yang pertama, yakni orang yang bergaul ini seperti mengkonsumsi makanan bergizi, enak dan bergizi, dibutuhkan siang dan malam. Maka pergaulan yang seperti ini pergaulan yang baik, sudah enak, bermanfaat. Ya, kita akan butuh pergaulan yang seperti itu. Kayaknya kalau nggak ketemu sama teman kita yang ini nih, kayak ada yang kurang, nggak ada suplemen ini. Gitu ya. Nah, itu pergaulan yang baik. Yang kedua, ada kelompok yang bergaul seperti mengkonsumsi suplemen, obat. Ya, baik, suplemen bagus, obat bagus, tapi nggak bisa tiap hari kita minum suplemen, minum obat. Aneh sih jadi sehat Ustaz, pas minum obat ini berarti nggak sehat. Orang kalau sehat nggak butuh obat. Kalau masih disuplai sama obat, ente nggak sehat, gitu lah ya. Dalam pergaulan begitu. Ya, contohnya Pak, kita bergaul sama guru-guru kita, sama ulama, orang soleh, ya, ini suplemen. Tapi tiap hari bergaul sama ulama nyerah juga ente. Ujung-ujungnya dites hafalan, betul. Ya kita sesekali lah ya ketemu sama guru-guru orang-orang soleh ya, begah juga kita ya, kalau enggak ya. Atau mungkin kita bisa full ini, kita pakai bahasa daurah-daurah lah kalau sekarang ya. Besok tuh ayo bismillah, tanggal 19 Juli itu saya bikin bebenah ibadah di Bogor. Sambil jalan-jalan silakan dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam insya Allah. Besok tanggal 19 Juli ya. Itu kita kajian full dengan 3 ustadz ya, 2 ustadz muda dan nanti saya juga sore insya Allah gitu ya. Itu kita manfaatin tuh waktu seharian full. Atau ibu-ibu yang mau golden age 15, 16, 17 Agustus udah ada di Instagram, iklanan saya kasih panitia juga ada ya. Silakan ya, terbatas 55 orang. Bulan kemarin sudah kita nginep 3 hari full belajar tentang akidah, tentang parenting, tentang waris, tentang tahsin dan macam-macam nanti selama 3 hari. Boleh. Ya kita bergaul boleh sesekali begitu boleh. 3 bulan sekali, sekian bulan sekali. Kalau tiap hari begah juga. Ya ini kajian enak sebulan sekali. Kalau tiap hari, ya Allah. Ya saya aja kangen. Saya baru landing kemarin sore dari Mekah ya. Ini pengen buru-buru karena suasana begini ngangenin. Ya kita bisa ketemu, bisa ngobrol ya. Masya Allah, wallahi
Suplemen itu penting banget kayak begini. Yang ketiga, yakni kelompok yang bergaul seperti mengkonsumsi penyakit. Nggak langsung kita bergaul sama orang yang mewarnai hati kita. Ya, akhirnya pelan-pelan kita mirip sama dia. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Siapa yang mendominasi dia di luar majelis ini, maka itulah yang bakal mirip. Bahkan ulama mengatakan, kalau kamu pengen ngelihat teman bagaimana agamamu tahun depan, lihat temanmu hari ini siapa. Ya, kalau kamu pengen lihat agamamu yang akan datang, lihat temanmu hari ini siapa. Berteman sama orang yang jelas penyakit merusak, ya jangan heran satu waktu Anda akan terkena penyakit tersebut. Kemudian yang keempat, yakni mutlak, pergaulan yang mendatangkan kebinasaan seperti mengkonsumsi racun. Udah jelas racun, jangan dicoba. Ya, udah nggak ada bagusnya. Dokter mana yang bilang rokok itu menyehatkan? Enggak, udah. Kalau ente belum bisa ngilangin, istighfar. Jangan dibelain tuh rokok. Oh tapi usah, tapi udah, astagfirullah. Wala tulqu anfusakum ila tahluka. Jangan masukin dirimu ke sesuatu yang berbahaya. Udah nggak ada sehatnya, nggak ada sehatnya. Satu hari kau beli itu bahan bakar, ya baik yang liquid maupun yang dibakar, 20.000 misalkan sehari. Sebulan itu 600.000 bro. Setahun 7,2 juta. 7,2 juta itu kambing Garut bongsor. Ini tiap tahun belum tentu kita motong kambing, tapi ngebakar diri tiap hari gitu. Ngorbanin orang tua belum tentu tiap tahun. Ngorbanin harta tiap hari kita harus punya malu. Oh iya, itu nikmat, punya uang nikmat, nikmat yang bakal ditanya. Kita beli macam-macam pakai duit Allah, Allah bakal tanya. Kutitipkan uang buat apa? Beli rumah, beli mobil, beli motor, beli apa? Beli pep, beli ya kretek. Panjang sama Allah nanti urusan itu ya. Kalau kita belum mampu istighfar ya, itu yang paling baik. Racun sudah tinggalkan sudah. Atau hal-hal yang mendatangkan kerugian dalam pergaulan seperti itu. Dan yang keempat nih ya, racun hati yang keempat. Itu kan masuk kategori pergaulan tadi ya. Yang keempat, banyak memandang. Lah, tadi pergaulan ada 4 ya, sudah. Ini sambungan racun hatinya. Racun hati yang ketiga, banyak bergaul, betul? Banyak bergaul 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian sekarang yang keempat, racun hati yang keempat, banyak memandang. Ya, banyak banyak tadi kan dibilang yang pertama kita banyak bicara, yang kedua banyak makan, yang ketiga banyak bergaul, yang keempat banyak memandang. Nah, banyak memandang ini sama, nanti ada kaitannya nih. Semua yang berkaitan dengan pandangan, kerjaan yang berkaitan dengan pandangan. Mungkin Anda nanti membuat gambar atau membuat sebuah tayangan-tayangan tertentu ya, yang Anda sih kuat menatapnya, orang yang lihat nggak kuat. Hati-hati, karena Nabi mengatakan an-nazru sahmun masmumun min sihami iblis, faman ghadda basarhu lillahi awrasahu halawatan yajidha fi qalbihi ya yaumi yalqahu. Ada satu riwayat At-Tabrani mengatakan, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak yang mengatakan, Nabi bersabda, an-nazru, pandangan, an-nazru sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan manusia ini merupakan panah beracun iblis. Faman ghadda basarhu lillah, maka yang bisa menahan pandangan lillah karena Allah, aurasahu halawatan yajidha fi qalbi ila yaumi yalqahu. Allah akan berikan kenikmatan karena pandangannya pada hari berjumpa dengan Allah nanti. Karena mata ini kalau kita nggak ngontrol, gara-gara ngelihat pengen munyain. Ya, kalau sih yang baik kita ngelihat orang bersedekah, Anda harus bisa, bagus. Orang nyampein ilmu, Anda harus ngerti juga kayak dia, cakep. Tapi kalau urusan dunia ya nggak bagus. Ya, jaga pandangan. Atau mungkin kita membuat sebuah fenomena, baik itu yang suka foto, yang suka gambar ya,
Bisa gak foto gambar yang kita akan pajang nanti membuat orang dapat hidayah? Jangan malah membuat orang terinspirasi buat berbuat yang enggak. Hari ini sosial media ini kan membuat kita suka menayangkan gambar-gambar diri kita atau sesuatu yang membuat orang tertarik. Ya nggak apa-apa kalau kita bicara bisnis, kita kasih flyer-flyer yang memang kita jual, ada barang di situ yang murah, manis. Tapi kalau pada akhirnya mendatangkan fitnah, hati-hati. Itu orang berbuat dosa, Anda dapat jariah. Ya. Tapi kalau itu kan dulu Ustaz, sekarang saya udah enggak Ustaz. Ya, nanti ada enggak ada dosa jariah kalau kita sudah bertobat. Tapi kalau kita belum bertobat, manjang urusannya. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Nah, 4 racun hati itu ya, penyebab di mana manusia ini terkecoh, rusak hatinya karena 4 hal tersebut. Ustadz, kalau sudah rusak ada nutrisinya nggak Ustadz? Ada yang bisa menyembuhkan. Cuma ulama hanya mengatakan secara umum, kata ulama zikrullah yang pertama. Zikir. Ya, kalau udah terlanjur hati kita ini terkena racun dan amalannya pun merusak hati, apa iya kita nggak bisa tertolong? Bisa. Selama hayat masih dikandung badan semuanya mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Agama ini asik kok. Yang diingat akhir bukan awal. Al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir bukan awal. Al-amal bi khawatimiha. Nah, amal tergantung akhir bukan awal. Kalau amal tergantung akhir bukan awal, asik nih. Berarti jangan suka dihantui oleh masa lalu. Jangan dikhawatirkan masa depan yang belum jelas. Lakukan yang kau bisa lakukan pada hari ini, yang bermanfaat dan mendatangkan ilmu. Fokus. Itu nasihat Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitabnya. Dampak positif orang yang betul-betul beribadah akan memiliki kemampuan fokus mengerjakan sesuatu yang bermanfaat pada hari ini tanpa dihantui oleh keburukan di masa lalu atau kekhawatiran dia akan datang. Karena dia yakin Allah nggak ngelihat masa lalu seseorang, yang dilihat akhir. Al-amal bi khawatimih. Zikrullah. Maka ingat Allah. Ya, ingat bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat dan lain-lain. Yang kedua, beristighfar. Ya, jangan kayak setan. Setan kadang-kadang nih juga waktu Adam bikin salah. Setan kan tepuk tangan. Kata setan, katanya sempurna, buktinya bikin salah juga Adam. Tuhan yang nyaut, setan, kalau Adam tidak berbuat salah, hilang namaku Al-Ghafur. Dengan Adam berbuat salah, kuturunkan syariat istighfar namanya. Bukan Tuhan bela orang yang salah, bukan. Karena Allah nggak menciptakan manusia yang nggak bersalah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, orang yang mau bertobat. Ini yang penting. Tubu ila Allah taubatan nasuha, istighfar. Makanya kalau di negeri Arab saling mengingatkan istighfar itu biasa. Di sini kita susah praktekin ya. Kalau di Arab, assalamualaikum wa kaif halak ya subhan, masyaallah kaif hal, alhamdulillah. Istighfar, astagfirullah, enak. Gini saya ketemu orang di sini, bro, apa kabar bro? Sehat, istighfar, apa lu? Serba salah di sini. Di sana biasa istighfar ya, astagfirullah, jazakallah, tuzakirni anallah. Diingetin makasih gitu loh. Di sini nggak bisa gitu. Nabi nyuruh kita wasiat kalau sakit lebih dari 3 hari. Di sini kita praktekin susah. Kalau di Arab, ya Allah, kami yawman anta marid ya akhi. Allah maradtu yani salah ayam. 3 hari apa wasiat, ausini wasiat. Ya anak wasiatkan gini biasa. Jadi kita nengokin orang sakit teman, ya Allah udah berapa lama bro? 4 hari tak wasiat, astagfirullah gitu katanya. Karena agak susah ya mahamin ya. Padahal kadang-kadang yang nengokin nyebrang ketabrak, yang ditengokin malah sehat itu ya. Subhanallah. Harusnya sih ya kita ngingetin orang supaya istighfar lah ya, zikir istighfar. Dan yang ketiga doa. Nah, doa ini nih yang dahsyat nih. Maka dikatakan la yaruddul qada illa du'a.
Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi masa lalu kita yang buruk bisa hilang dengan istighfar. Ingat Allah dan banyak berdoa. Istighfar pun doa. Kita mohon nama Allah. Allah mengatakan di Al-Mu'min ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kan ku jawab. Ud'uni astajib lakum. Dan Allah kafa billahi bidunubikum khabira. Cukup Allah yang tahu dosa kita, orang nggak perlu tahu. Ya, jangan diekspos maksiat, udah. Dosa itu balikin ke hukum asalnya. Mahaka fi nafsik wa karita yatoliha 'anil nas. Hukum asal dosa. Dada nyesek kalau ingat, malu orang lain tahu itu dosa. Jangan dosa bangga cerita ke orang, jangan. Ya khalas, antum kalau sudah berbuat dosa istighfar, jangan bangga dengan dosa. Cukup Allah yang tahu bilangan dosa kita. Dan kita yakini ampunan Allah lebih besar ketimbang dosa yang kita perbuat. Sehingga dimanapun kapanpun Allah siap ampunkan kita insyaallah ya. Bahkan kata Nabi begini, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak berdoa sama Allah, Allah murka sama dia. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak berdoa, tidak minta sama Allah, Allah marah. Kau menghilangkan nama Allah As-Samad. Minta. Sahabat Nabi hatta urusan tali sendal minta sama Allah. Ya makanya mukadimahnya zikir pagi petang tuh kita mulai itu. Minta, jangan nggak minta. Nanti kita kalau nggak biasa minta sama Allah, minta sama orang ya nanti. Minta sama Allah dalam semua hal. Dan buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Allah cukup mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayakuna lahu kun. Kalau Allah tinggal bilang jadi, maka jadilah. Masya Allah ya. Surat Al-Mu'min ayat 60. Ya tadi ya, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Karena orang yang enggan meminta, sombong, akan masuk neraka dalam keadaan hina. Dakhirin. Jadi jangan sampai kita nggak minta sama Allah. Di Qul huwallahu sering kita baca tuh, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan tauhidnya kuat banget kan. Katakan Allah itu ahad, esa. Allahu somad. Kalau sudah kau esakan Allah, katakan Allah tempat bergantung semua makhluk. Artinya minta. Anda sudah mentauhidkan, Anda minta sekarang. Tolong kalau sudah minta sama Allah, Allah nggak mengkhususkan. Jangan-jangan kau percaya anak Tuhan, lam yalid wa lam yulad. Allah nggak melahirkan dan nggak dilahirkan. Karena nanti ada juga orang yang merasa doanya diijabah mulu, merasa dikhususkan. Nah, Allah nggak pernah salah pilih memilih kekasihnya ya. Nggak ada anak Tuhan. Ya, karena Allah nggak pernah nikah, Allah nggak pernah kawin, Allah nggak pernah melahirkan dan dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bahkan nggak ada yang serupa dengan Allah. Tauhid yang azim di Qul huwallahu ahad itu. Ya, masya Allah. Taib. Ya. Dan ada ayat lain yang mengatakan, yakni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi aw yarudduhuma sifran khalisan khaibain. Sesungguhnya Allah itu maha malu, lagi penderma. Allah malu untuk menolak seorang yang mengangkat kedua tangannya untuk memohon kepadanya sehingga kembali dalam keadaan tangan kosong atau sia-sia. Jadi nggak usah sungkan, Allah akan jawab. Hukum asalnya doa dijawab. Hukum asalnya doa. Yustajabu lil abdi. Kata Nabi, doa itu hukum asalnya dijawab. Malam yadu bi ismin aqati rahim. Yang nggak dijawab itu cuma dua. Ismin aqati rahim. Ya, ada yang ketiga istijal. Ismin doa untuk dosa, nggak bakal dijawab. Qati rahim doa untuk silaturahim, nggak bakal. Awil istijal atau tergopoh-gopoh. Maksudnya gimana tergopoh-gopoh Ustaz? Yaqul abdu qad da'autu fala yastajibu li. Ketika seorang hamba berkata, aku telah berdoa, udah taat, udah berdoa, coba nggak dijawab, haram hukumnya. Nggak boleh.
Terus bener tak? Aku sudah doa tapi nggak dijawab. Nabi yang bilang, inna rojula la yughramu rizqa bidambin yusibu. Jadi bukan terhalang doa kamu dari Allah, maksiat dosa mula yang menghalangi itu semua. Makanya orang punya suplemen doa itu istighfar, tasbih, tahmid, tahlil. Karena kalau doa itu pasti naik ke langit. Kalau sampai enggak ke langit, terhalang antara dia dengan Allah, Nabi bilang maksiat. Coba hubungan sama orang tua gimana? Sama saudara gimana? Sama suami gimana? Sama teman gimana? Itu penghalang-penghalang doa. Ya, wa yadubillah wa nauzubillah. Kita sudah tahu nutrisi hati yang hancur 3: zikir, istighfar, dan doa. Silakan yang mau ditanyakan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Ya, silakan dikumpulkan. Bismillah. Ustadz, izin bertanya Ustadz, untuk seorang janda, amalan pengganti apa yang dikerjakan setara dengan berbakti kepada suami Ustadz? Nikah lagi. Kan ditanya saya jawab, nikah. Karena nggak ada berbakti dengan suami dengan hayalan tuh nggak bisa gitu loh. Kan dia tanya, dia pengen sama dengan berbakti, nggak ada kecuali nikah lagi. Dan ini merupakan kebiasaan perempuan soleha di zaman Nabi. Tapi nikah lagi harus dengan yang lebih baik. Nggak boleh bini jenderal, jenderalnya mati nikah sama kopral, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, istri ulama nikah sama muridnya, nggak boleh. Yang ilmunya nggak sama dengan yang sebelumnya, sejajar atau lebih. Laki-laki juga sama. Kalau mau nikah atau nikah lagi, ya harus dengan yang lebih baik. Karena nggak boleh ibadah merusak ibadah. Nikah itu ibadah, nggak boleh merusak yang ibadah yang ada gitu loh. Ya, jadi gitu, nggak ada. Ya, karena nggak bisa. Karena itu bakti dengan pasangan itu misakon golizo, ikatannya ke Allah, ijab kabul, nggak main-main itu. Ya, yang jangankan berbakti sama orang tua saja kalah dengan ijab kabul. Setelah terjadi ijab kabul, wahai perempuan, suamimu nomor 1, ayahmu sudah kalah, ibumu sudah kalah sudah. Dan itu nggak main-main. Ya, bahkan dikatakan dalam satu riwayat, bakti seorang istri kepada suaminya adalah bakti kepada kedua orang tuanya. Ya, makanya kalau ditanya apa kira-kira setara, ya nikah lagi. Semoga Allah berikan kemudahan buat orang ini insyaallah ya. Panjang amat ini. Poin bergaulah untuk ibu rumah tangga. Yang manakah lebih baik bergaul dengan teman-teman di luar rumah dan kebanyakan main bicarakan hal-hal yang kadang-kadang tidak berguna, atau tetap di rumah saja hanya keluar untuk hal-hal yang perlu saja? Iya perempuan, kan Quran yang bilang waqarna fi buyutikunna, sebaik-baik tempat buat perempuan ya di rumah. Ya udah, di rumah itu bukan bengong, bukan ngeliatin jendela, pintu, hordeng, kaca nako, bukan. Bukan, di rumah ya aktiflah di rumah. Kan saya pernah bilang, salah satu yang membuat Nabi itu tergila-gila dengan Khadijah apa? Khadijah itu kan janda, lebih tua 15 tahun lagi, bukan setahun 2 tahun loh ya. Mengalahkan gadis yang tertarik sama Muhammad saat itu. Udah gitu dia janda 2 kali, Nabi suami yang ketiga. Apa yang membuat Nabi tertarik sama Khadijah? Walaupun Khadijah yang suka duluan.
Salam melalui isyarah itu ya. Nah, karena Nabi Muhammad fokus dengan kerjaannya itu. Ya, kelebihan Khadijah itu dia pembisnis, businesswoman ya. Ini yang barang dagangannya itu lintas negara sampai ke Syam. Dulu Syam jauh banget dari Arab ke Syam. Syam itu ya Yordan, Palestina jauh banget ya. Orangnya di rumah, dagangannya sampai di luar negeri. Khadijah itu. Artinya dia orang yang mobile, orang yang sibuk. Ya, bahkan Nabi Muhammad pun bawa dagangan Khadijah. Bisa. Belum ada handphone tuh waktu. Nggak disibukin juga ya. Apalagi hari gini ada handphone, bisa dagang online, bisa sibuk, bisa. Cuma ya Allah bisa karena biasa. Ya. Jadi kalau Quran sudah bilang sebaik-baik tempat buat perempuan di rumah, ya udah. Kan perempuan yang bilang baiti jannati, bukan laki-laki kan? Aisyah yang ngomong baiti jannati. Kapan Muhammad bilang baiti jannati? Enggak. Laki-laki cukup kasih, bangunkan, dia ngerawat. Kita nggak usah otak-atik rumah dia udah. Gitu. Ya karena surga buat dia. Kita laki-laki jangan betah di rumah kayak burung suruh terbang. Yang penting tahu balik, itulah. Laki-laki begitu, nggak boleh. Jangan dipegangin bu, laki astagfirullahaladzim. Pakai langan calung dipegangin aja. Lepas. Ya insya Allah dia akan tidak menemukan orang sebaik ibu di rumah insya Allah. Kalau betul-betul melayani dengan cara yang baik. Kita nggak bisa ngontrol, Allah yang jaga dia insya Allah. Allah yang jaga, Allah maha menjaga gitu ya. Jadi perempuannya harus betah di rumah. Nabi mengatakan sebaik-baik ibadah perempuan di tempat yang paling dalam di rumahnya. Kenapa? Karena perempuan mutiara, harus dalam cangkang yang terjaga dan terawat perempuan. Perempuan itu aurat, tertutup dan terlindungi. Yang namanya aurat itu kan mesti ditutup, dijaga, bahannya khusus, sabunnya khusus, perawatannya khusus, betul. Dan kalau ditonjolkan kan malu. Perempuan seperti tahu asalnya. Ya jadi maksimalkan gimana caranya. Ada tempat yang bikin dia betah di rumah. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon dibantu Ustaz dalam menghadapi ujian hidup, terutama masalah ekonomi. Iman kadang naik turun Ustaz. Emang naik turun. Doa apa yang manjur Ustadz, serta amalan apa saja Ustadz yang doa kita diijabah oleh Allah? Banyak istighfar. Adam itu keluar dari sorga, nggak minta masuk sorga lagi. Dia hanya mengatakan Robbana zolamna anfusana. Itu istighfar, betul. Allah balikin dia ke sorga. Ya, Nabi Yunus itu ditelan sama ikan paus. Dia nggak minta keluar dari perut ikan. Dia beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfar. Dan ayat banyak, wahai kaumku beristighfarlah kalian, Allah akan berikan nikmat buat kalian. Istighfar. Karena kadang-kadang kondisi kita hari ini karena keburukan kita di masa lalu. Dengan kita istighfar, Allah balikin lagi nanti kita insya Allah gitu ya. Istighfar yang paling gampang, istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menjalankan sunnah Nabi? Mengikuti sunnah yang wajib dan lebih baik dikerjakan. Misalnya sholat sunnah. Bagaimana menjalankan sunnah Nabi? Maksudnya gimana? Mengikuti sunnah yang wajib dan lebih baik dikerjakan semisal amalan sunnah. Ya, yang pasti memang amalan sunnah itu nggak boleh mengalahkan amalan wajib. Amalan sunnah itu menutupi kekurangan yang wajib. Bahkan tidak boleh yang sunnah merusak yang wajib. Sering tahajud subuhnya bareng duha, nggak boleh. Puasa Senin Kemis tapi kerjaannya hancur. Bos sampai ngomel, kok berantakan? Kan gue puasa. Nggak boleh. Nggak boleh. Ibu masak di rumah jadi cemplang tuh makanan. Suami jadi nggak nyaman makan di rumah. Ya kenapa? Ya Allah kita puasa bang. Terus gitu loh. Nggak boleh. Yang sunnah nggak boleh mengalahkan yang wajib. Nggak boleh ya. Apalagi nih sunnah-sunnah lainnya Allah perintahkan sebatas apa? Apakah harus semua kita lakukan Ustaz sunnah-sunnah tersebut? Enggak. Sunnah ini kadang diterjemahkan wajib, kadang diterjemahkan dia dapat pahala kalau dikerjakan, enggak pun enggak masalah. Tinggal tergantung contohnya Nabi.
Ya, Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Sunnah gak? Sunnah tapi wajib. Ya, jadi lihat, khudu anni manasikakum. Ambil cara manasik umroh haji kalian. Sunnah tapi wajib. Ya, ada yang sunnah yang diwajibkan ada. Atau mengambil mikot, sunnah tapi wajib. Karena Nabi mengatakan di Yalamlam, Anda kalau pengen ke Mekah langsung ambil mikot di Yalamlam, di atas pesawat. Kecuali kalau Anda pengen tamattu ke Madinah dulu, nggak apa-apa. Nanti di Zulhulaifah. Ya, nggak ada yang namanya mikot di Jeddah. Karena di kita masih banyak di mikot di Jeddah. Kecuali kita pengen niat mukim di Jeddah dulu, lain hal. Nanti niatnya dari Jeddah, Malaysia. Tapi kalau pengen langsung umroh, ya lam. Karena memang wajib untuk mengambil mikot. Sampai di mikot sudah selesai, sudah rapi pakai ihram. Ya, labbaik Allahumma umrah, Allahumma hadil umrah la riya fi wa la sum'ah, mahalli haitsu habastani. Labbaik Allahumma labbaik, terus. Mikot wajib, walaupun sudah. Sisanya yang sunnah yang lain. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Lau kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, kuntu sam'ahu ladzi yasma'u bi, aku yang bakal jaga kuping yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu ladzi yubsiru bi, kan ku jaga mata yang dengannya dia melihat. Wa yadahu ladzi yubtisu biha, kan ku jaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu ladzi yamsi biha, kan ku jaga kaki yang dengannya dia melangkah. Wa idza sa'alani la'utiyannahu wa idza ista'adani la'udannahu. Kalaupun dia meminta akan ku beri, bertanya akan ku jawab, kata Allah. Itu sunnah. Sunnah lah yang mendatangkan cintanya Allah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz ya insyaallah. Bagaimana kita bisa jadi pewarna bagi lingkungan kita, terutama keluarga, ayah, ibu, kakak? Gampang. Pakai dulu agama buat diri sendiri. Agama ini peruntukannya dua. Ku anfusakum wa ahlikum. Dirimu, keluargamu. Jangan buat yang lain. Kamu sudah tahu cara sholat, pakai sampai kelihatan bekas sholat dalam dirimu. Simatuhu min asari sujud. Baru ngomong sholat sama orang. Orang nanya, lu beda sekarang ya, lebih tenang. Gue rapiin sholat, kan enak. Ya. Terus gimana caranya sini? Baru kita sampai, jangan kita belum merasakan nikmat sudah pengen orang lain tahu, nggak bakal asik. Ini yang banyak kasus kayak begini. Laporan, Ustaz, anak saya sekarang lepas kerudung Ustaz, karena saya juga salah waktu baru hijrah dulu, ekstrim sama anak masalah kerudung. Sekarang saya juga bingung Ustaz, masalah gini-gini. Oh, banyak kasus, banyak sekali. Ya, jangan pakai buat diri sendiri dulu, baru pakai buat yang lain, keluarga yang utama, gitu lah ya. Insya Allah kalau bisa begitu mewarnai kita. Kan nggak mungkin ada pewarnaan kalau kita nggak menguasai warna. Ya, kita akan menguasai warna ketika kita menguasai warna, meletakkannya enak di mananya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Taib, itu aja kali bisa disampaikan, semoga manfaat insyaallah. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan yang milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita, ya. Jangan lupa saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan masjid kita, Nurul Iman dan majlis taklim di dalamnya. Semoga Allah berikan istiqomah semua insyaallah, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.